Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sekalian berikutkan kajian kita sudah selang yang pertama ini kita Maaf Ustaz, putus-putus Ustaz. Ya. Mohon maaf putus-putus suaranya. Oh iya. Ya, Ustaz. Oh, ya jelas ya? Iya Ustaz. Terputus-putus, Ustaz. Oh. Ya baik, kita mulai ya. Baik, Ustaz. Bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, silakan untuk pemakalah menyajikan makalahnya. Baik. Akhi Salman, boleh minta tolong itu ya, share screen ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana hingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, kesehatan serta kemampuan untuk berada dalam kesempatan kali ini, yaitu melaksanakan pembelajaran. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, saya Budi Chandra, NPM 3119108, dan bersama rekan saya Salsabila Syaharani, NPM 3119046. Insya Allah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mati ya tuh. Nah, sebelumnya sedari situ dari ya, maaf. Pembahasan kali ini yaitu berkaitan dengan perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas berkaitan dengan biografi Umar bin Khattab, kemudian sejarah kekhalifahan pada masa Umar bin Khattab, kemudian peradaban Islam dan sistem pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Baik, langsung saja kita pada pembahasan biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah, berasal dari Bani Adi yang masih merupakan satu rumpun dari suku Quraisy. Dan Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap yaitu Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong atau termasuk pada kelas menengah. Umar bin Khattab sendiri yaitu merupakan seorang yang bisa membaca dan menulis, yang mana pada masa itu bisa diketahui bahwa orang-orang Arab sangat sulit untuk bisa membaca dan bisa menulis. Nah, Umar bin Khattab sendiri karena termasuk golongan yang kelas menengah, maka beliau mempunyai kemampuan yaitu bisa membaca dan menulis. Umar bin Khattab juga dikenal memiliki fisik yang kuat. Bahwa kita tahu bahwa Umar bin Khattab itu merupakan sahabat yang terkenal juga pada masa itu. Beliau dikenal
juga menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab yang saat itu masih menyembah berhala serta menjaga adat istiadat mereka. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenal sebagai peminum berat. Namun ketika beliau masuk Islam, beliau tidak lagi sama sekali menyentuh khamar atau alkohol, meskipun ayat tentang pengharaman khamar itu belum secara tegas dinyatakan haram. Umar bin Khattab memiliki gelar atau mendapatkan gelar dari Rasulullah, yaitu sebagai Al-Faruq, yang artinya pembeda, di mana Umar ini mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan Umar bin Khattab juga masuk Islam itu pada tahun ke-6 dari kenabian, yaitu ketika beliau berumur 27 tahun. Singkat cerita, pada masa itu ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadap Nabi Muhammad SAW. Umar juga termasuk orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada puncak kebenciannya terhadap Nabi SAW, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi. Namun ketika di dalam perjalanan dia hendak membunuh Nabi, dia mendengar berita bahwa adiknya telah memeluk agama Islam. Lalu yaitu adiknya itu yang bernama Nuaim bin Abdullah. Lalu Umar langsung menemui adiknya tersebut karena mendengar bahwa adiknya telah masuk Islam, dan Umar terkejut pula ketika dia sampai di rumah adiknya itu. Dia mendengar bahwa adiknya sedang membacakan ayat Al-Quran, yaitu surat Toha ayat 1-8. Lalu kemudian Umar masuk ke rumahnya tersebut, dan Umar marah lalu memukul saudarinya tersebut. Namun karena Umar merasa iba ketika melihat saudarinya berdarah akibat pukulannya, lalu dia meminta agar melihat apa yang telah dibacanya oleh adiknya tersebut. Kemudian Umar membaca, dan Umar terkagum dengan apa yang dibacanya tersebut berkaitan dengan Al-Quran tersebut. Lalu Umar memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika itu terdengar sampai ke telinga Abu Bakar bahwa Umar ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Bakar ini juga langsung menghadang Umar. Akan tetapi ketika Umar mendatangi Rasulullah, beliau malah menyatakan bahwa dirinya masuk Islam. Lalu Umar juga merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar juga ikut hijrah pada tahun 622 dari Masehi. Umar ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya, yaitu hijrah ke kota Madinah. Umar juga terlibat dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, serta penyerangan ke Syria. Umar bin Khattab dianggap sebagai orang yang disegani oleh kaum muslimin pada masa itu, selain karena reputasinya pada masa lalu yang memang terkenal dan sudah terkenal sejak
memeluk Islam, awal memeluk Islam. Umar juga dikenal sebagai orang yang terdepan, selalu membela Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam pada kesempatan yang ada. Bahkan beliau tanpa ragu menentang kawan-kawan lamanya yang dulu bersama-sama ikut menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah. Pada saat itu, kabar wafat Nabi Muhammad SAW pada 8 Juni tahun 632 Masehi bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 10 Hijrah. Umar merupakan salah satu orang yang paling terguncang hatinya atas peristiwa itu. Beliau menghambat siapapun yang akan memandikan dan menyiapkan jasadnya untuk pemakaman. Ketika mendengar berita itu, Umar syok. Beliau lantas berkata, sesungguhnya berapa orang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Sesungguhnya beliau tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhannya. Seperti yang dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya. Demi Allah, kata Umar, benar-benar akan kembali barang siapa yang beranggapan bahwa beliau wafat, kaki dan tangannya akan kupotong. Umar melakukan hal tersebut karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun di waktu itu Abu Bakar datang menasihati Umar dengan menyampaikan pesan Al-Quran. Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan tak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam surat Ali Imran ayat 144. Masih di atasnya, Akhi Salman. Selanjutnya, Umar wafat pada tahun 23 Hijrah, tanggal 25 Zulhijjah. Ketika itu, sebelum Umar wafat, terjadi sebuah peristiwa bahwa ketika Umar bin Khattab melaksanakan sholat subuh, lalu ketika melaksanakan sholat tersebut, beliau ditusuk oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu' atau Fairuz, yang merupakan seorang budak yang fanatik pada saat Umar akan memimpin sholat subuh. Diketahui Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam Fairuz terhadap Umar bin Khattab. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada masa itu merupakan negara adidaya. Lalu Umar bin Khattab setelah mendapatkan peristiwa tersebut, beliau ditusuk ketika melaksanakan sholat subuh. Tidak lama setelah itu beliau wafat. Selanjutnya, Akhi Salman ke bawah. Slide selanjutnya. Berkaitan dengan sejarah kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yaitu menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menjabat karena mendapat wasiat dari Abu Bakar sendiri untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Amirul Mukminin atau sebagai khalifah. Umar dikenal tegas dan pemberani. Ia juga sangat peduli kepada rakyatnya. Disebutkan bahwa Umar selalu berkeliling menemui rakyatnya. Ia rutin memastikan apakah ada di antara mereka yang kelaparan, ada yang sakit, atau kesusahan. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat.
Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan yang besar, yaitu Romawi di barat dan Persia di timur. Pada tahun 634 Masehi, tentara Muslim sebanyak 46.000 orang mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmouk. Di bawah Umar, ekspansi Islam dimulai. Ibu kota Suriah, Damaskus, dikuasai pada tahun 635 Masehi. Setahun setelah itu, kemenangan di Yarmouk, seluruh daerah Suriah jatuh pada kekuasaan Islam. Suriah dijadikan basis ekspansi, diteruskan ke Mesir di bawah pemimpinan Amr bin As. Ia membagi daerah ini menjadi beberapa provinsi. Tiap provinsi ditunjuk satu gubernur. Umar juga berjasa dalam meletakkan dasar negara. Ia mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, hingga sistem kehakiman. Umar juga mengadakan hisbah, yaitu pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, dan mencetak uang negara, serta mendirikan Baitul Mal. Departemen yang dibangun antara lain adalah Departemen Pajak dan Tanah yang disebut dengan Diwan Al-Kharaj, dan Departemen Keuangan yaitu Diwan Al-Mal. Kepada kelompok non-Muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. Salah satu peninggalan yang abadi sampai saat ini masih dirasakan umat Islam, yaitu adalah berkaitan dengan sistem kalender Islam atau Almanak Hijrah. Sistem ini mengawali tahun di tanggal 1 Muharram mulai dihitung saat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh si Salsabila Syahrani. Silakan. Selanjutnya, peradaban Islam dan sistem pendidikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Ada beberapa perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang meliputi sistem pemerintahan politik, ilmu pengetahuan, sosial, seni, dan agama. Yang pertama, perkembangan politik. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Kekuasaan Islam sampai ke Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi. Yang pertama Mekah, kedua Madinah, Syria, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa Umar bin Khattab, mulai dirintis tata cara menata struktur pemerintahan yang bercorak desentralisasi. Karena telah banyak daerah yang dikuasai Islam, maka sangat membutuhkan penataan administrasi pemerintahan. Maka Khalifah Umar membentuk lembaga pengadilan di mana kekuasaan seorang hakim terlepas dari pengaruh badan pemerintahan. Adapun hakim yang ditunjuk oleh Umar adalah seorang yang mempunyai reputasi yang sangat baik dan mempunyai integritas dan kepribadian yang luhur. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, dan setelah Khalifah Umar mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Pada masa ini juga mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Umar juga mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang, dan membuat tahun hijjah, dan menghapuskan zakat bagi para mu'alaf. Ada beberapa kemajuan di bidang ekonomi, antara lain kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang dapat
yang didapat dengan berperang. Umar mengubah peraturan ini, tanah-tanah itu harus tetap dalam tangan pemiliknya semula. Tetapi bertalian dengan ini diadakan pajak tanah. Semua harta rampasan perang atau ghanimah, termasuk keadaan Baitul Mal sebagai salah satu pemasukan negara untuk membantu rakyat. Ketika itu, peran Diwanul Jun sangat berarti dalam mengelola harta tersebut. Yang ketiga, pemerataan zakat. Umar bin Khattab melakukan pemerataan terhadap rakyatnya dan meninjau kembali bagian-bagian zakat yang diperuntukkan kepada orang-orang yang diperjinakan hatinya. Kemudian, lembaga perpajakan. Ketika wilayah kekuasaan Islam telah meliputi wilayah Persia, Irak dan Syria, serta Mesir, sudah barang tertentu yang menjadi persoalan adalah pembiayaan, baik yang menyangkut biaya rutin pemerintah maupun biaya tentara yang harus berjuang menyebarkan Islam ke wilayah tetangga lainnya. Kemudian perkembangan pengetahuan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh tidak diperbolehkan untuk keluar daerah kecuali atas izin dari khalifah dan dalam waktu yang terbatas. Dengan meluasnya wilayah Islam sampai keluar Jazirah Arab, nampaknya khalifah memikirkan pendidikan Islam di daerah-daerah yang baru ditaklukkan itu. Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan itu. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya seperti fikih kepada penduduk yang baru masuk Islam. Meluasnya kekuasaan Islam mendorong kegiatan pendidikan Islam bertambah besar, karena mereka yang baru menganut agama Islam ingin menimba ilmu keagamaan dari sahabat-sahabat yang menerima langsung dari Nabi. Pada masa ini telah menjadi mobilitas penuntut dari ilmu dari daerah-daerah yang jauh dari Madinah. Penuntut ilmu dari daerah-daerah yang jauh dari Madinah sebagai pusat dari agama Islam. Kemudian perkembangan agama. Pada masa kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Dalam kata lain, Islam pada zaman Umar semakin berkembang. Jadi dapat disimpulkan keadaan agama Islam pada masa Umar bin Khattab sudah mulai kondusif, dikarenakan kepemimpinannya yang loyal, adil, dan bijaksana. Pada masa ini, Islam sudah mulai merambah ke dunia luar, yaitu dengan menaklukkan negara-negara yang kuat agar Islam dapat tersebar ke penjuru dunia. Kemudian sistem pendidikan dalam masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya, secara khusus Umar mengirimkan petugas khusus ke berbagai wilayah Islam untuk menjadi guru di daerah tersebut. Para petugas khusus ini biasanya bermukim di masjid dan mengajarkan tentang Islam kepada masyarakat melalui halaqah-halaqah majelis untuk mempelajari agama. Majelis ini terbuka untuk umum. Pada perkembangan selanjutnya, materi yang diperbincangkan pada halaqah-halaqah ini tidak hanya terbatas pada pengkajian agama, tetapi juga mengkaji disiplin dan persoalan lain sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat. Selain itu, diajarkan pula disiplin-disiplin yang menjadi pendukung kajian agama Islam. Dalam hal ini, antara lain kajian tentang bahasa dan sastra Arab, baik nahwu, shorof, maupun balaghah. Bahkan, Khalifah Umar pada saat memerintah juga menekankan kepada orang tua untuk mengajarkan anak laki-laki mereka berbagai macam ketangkasan olahraga seperti berenang, memanah, dan menunggang kuda. Sering terjadi pengembangan materi. Terdapat pula perkembangan di bidang sarana dan prasarana pendidikan, karena dalam perkembangan selanjutnya, jumlah peserta yang belajar mengalami peningkatan yang sangat pesat. Untuk itu, diperlukan tambahan jumlah tenaga pengajar dan tempat belajar. Pada tahap awal, pengembangan sarana pendidikan ini dilakukan dengan membuat tempat khusus di samping bangunan masjid yang digunakan untuk melakukan kajian-kajian tersebut. Tempat khusus ini kemudian dikenal sebagai maktab. Maktab inilah yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal institusi pendidikan Islam di setiap desa yang berada di dalam wilayah kekuasaan Islam saat itu memiliki minimal 1 buah maktab. Sekian.
Baik, mungkin sampai sini saja makalah yang kami sampaikan. Jika ada yang mau didiskusikan atau mau menambahkan atau mau bertanya, persilahkan. Bagaimana? Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Boleh, coba. Siap, silakan Akhi Salman. Seputar tadi Khalifah Umar bin Khattab, ya. Beliau kan punya adik ya, Nuaim bin Abdullah. Ya, ini apakah satu darah atau satu ayah atau tidak gitu beliau ini? Karena kalau kita lihat nama ya, Umar bin Khattab, sedangkan Nuaim bin Abdullah, gitu. Dia ke Abdullah, yang satu lagi ke Khattab. Itu mungkin bisa diluruskan mengapa. Kemudian ada pun yang kedua tadi masalah disiplin. Disiplin dalam persoalan masyarakat tadi disampaikan dengan membuat halakoh-halakoh, baik pembelajaran nahu, ya kan, sorof, balagoh. Yang saya mau tanyakan, bukankah ilmu nahu, sorof itu baru ada pembahasannya ketika di masa Ali bin Abi Thalib gitu. Ketika Ali bin Abi Thalib menunjuk kalau nggak salah Abu Aswad Ad-Duali gitu kan, untuk membuat ilmu yang namanya nahu dan sorof, karena terbanyak beberapa orang, maksudnya karena semakin luasnya Islam dan bukan dari orang Arab, banyak juga yang masuk Islam, sehingga bacaan Al-Quran itu yang belum ada harokat-harokatnya salah gitu ya, sehingga diciptakanlah ilmu nahu dan sorof gitu. Makanya mungkin bisa dijelaskan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Salman. Ditampung dulu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Mohon maaf, saya boleh bertanya? Siap, silakan Saudari Siti Rahayu. Baik, saya pernah mendengar jika Umar itu ditakuti oleh iblis gitu ya. Nah, kan manusia itu tidak jauh dengan perbuatan dosa ya. Sedangkan iblis aja takut kepada Umar. Apakah ketika Umar sudah masuk Muslim, beliau tidak pernah melakukan dosa? Karena iblis saja takut, sedangkan manusia itu tidak luput dari dosa. Baik, hanya itu saja. Jadi, pertanyaannya. Inti pertanyaannya, apakah Umar setelah masuk Islam itu tidak melakukan hal dosa gitu ya? Iya, sedangkan iblis saja takut untuk melihat Umar gitu. Baik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi. Atau ada yang ingin membantu menjawab atau mau menambahkan? Silakan. Tunggu sebentar ya. Saya mencoba menjawab pertanyaan Saudara Salman ya. Sebelumnya tadi mohon maaf karena sedikit kesalahan. Jadi Nuaim bin Abdullah ini bukan adiknya Nabi, mohon maaf. Salah penyebutan tadi. Nuaim bin Abdullah ini merupakan salah satu seorang pengikut Nabi Muhammad SAW yang memberikan kabar kepada Umar bin Khattab
yaitu bahwa adiknya Umar bin Khattab telah masuk Islam, yaitu saudari perempuannya. Terus berkaitan dengan disiplin ilmu, tunggu dulu ya. Mungkin saudari Salsabila mau menjawab. Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin membantu menjawab, boleh dipersilakan. Saya mencoba menjawab pertanyaan saudari Siti Rahayu dulu ya. Berkaitan dengan apakah Umar itu tidak pernah melakukan dosa ketika sudah memasuki ketika sudah masuk Islam. Kalau menurut saya, jika perbuatan dosa menurut saya sih enggak, tidak pernah gitu, karena Umar di sini diberikan gelar yaitu Al-Faruq, yang artinya pembeda, yaitu antara membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Lalu kenapa dikatakan bahkan sampai saya mendengarnya itu bukan iblis ya, bahkan ketika Umar bertemu setan sekalipun, setan itu lebih baik memilih jalan yang lain karena saking takutnya dengan Umar. Berkaitan dengan itu, kenapa takutnya setan dengan Umar, yaitu kita juga mengenal watak Umar yaitu pemberani. Bahkan di suatu cerita ketika Umar sedang perjalanan, kemudian ada orang yang datang mencoba menghadang Umar. Kemudian Umar ini berkata, siapa di antara kalian yang berani menghadapiku jika ingin istrinya menjadi janda? Maka tidak ada yang berani menghadang Umar. Lalu kenapa dikatakan setan ini takut? Yaitu karena Umar itu tegas gitu dalam menyatakan baik itu yang hak itu katakan hak, maka yang batil itu dikatakan batil. Lalu berkaitan dengan apakah Umar itu tidak pernah melakukan dosa, menurut saya enggak. Tapi tidak lepas kembali bahwa manusia itu tidak lepas dari suatu kesalahan, bahwa Umar sendiri pun pernah melakukan kesalahan. Seperti yang kita ketahui dalam yang telah disampaikan tadi, bahwa Umar tidak menerima bahwa Rasulullah itu dikatakan bahwa beliau telah wafat. Bahkan menyampaikan bahwa sebagaimana Umar bin Imran dahulu dipanggil gitu. Tetapi dengan dijelaskan dan ditenangkan oleh Abu Bakar, Umar bisa menerima kenyataan tersebut. Jadi artinya bisa dipahami bahwa ya mungkin saja melakukan kesalahan, namun tidak berkaitan dengan perbuatan dosa atau berkaitan dengan hal-hal yang maksiat. Mungkin segitu, atau ada yang mau menambahkan atau menyanggahnya, silahkan. Terima kasih jawabannya Saudara Chandra. Ya, sama-sama dari Siti Rahayu. Sedikit, mungkin ada tambahan ya. Mungkin kalau saya malah memahaminya lebih ke ini pengibaratan ya. Kan terkadang kita seringkali menggunakan kalimat pengibaratan kayak Rasulullah kan nur gitu kan, seperti halnya cahaya. Dan ini bisa juga mengibaratkan saking tegasnya Umar, beraninya Umar itu, bahkan dianalogikakan bahwa saya setan aja takut nih pas gitu. Nah kalau menurut saya seperti itu. Jadi pengibaratan ya seperti apa namanya tadi baginda Nabi Muhammad SAW
ya Kalkomar seperti halnya bulan, ya bulan yang terang benderang dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ini sebuah pengibaratan seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Salman. Halo. Baik ya, Saudara Ilyas, ingin menambahkan atau bagaimana? Oh, ya suara. Ya ingin menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi Saudari Ayu ya. Ya. Apakah setelah Islam Umar bin Khattab itu mempunyai kesalahan? Dari kesalahannya sih kemungkinan besar, insya Allah tidak ada. Tapi beliau punya kehilafan, gitu. Hilaf pada suatu cerita yang diriwayatkan ada seorang ibu dengan 3 orang anaknya kelaparan. Tuh, cerita ini, terus si ibu itu dengan kelaparan sampai malam. Nah, ceritanya si ibu itu memasak air, gitu, memasak air yang diisi dengan batu. Tuh. Seolah-olah itu si ibu itu memasak makanan untuk si anaknya. Pada saat itu Umar bin Khattab lewat. Ini cerita ini sudah masyhur. Nah, pada saat itu lewat, dan tatkala Umar bin Khattab ini melihat dari kondisi itu, maka beliau terkaget-kaget karena pada saat si ibu itu mengatakan, alangkah celakanya wahai pemimpin saat ini, gitu, yaitu Umar bin Khattab, kenapa tidak memikirkan rakyat seperti aku ini, gitu. Teringat, dan beliau mengatakan sampai dia menyebut astagfirullah, gitu. Satu riwayat tadi minta astagfirullah, aubika, pokoknya minta pertolongan, bahwa beliau khilaf terhadap rakyatnya karena bukan karena kesalahan kehilafan, tapi banyak riwayat yang mengatakan beliau itu pada saat sholat apabila menengok sebelah kanan, beliau bergembira pada saat dia masuk Islam. Bagaimana apabila beliau menengok ke kiri, gitu, salam, beliau menangis karena beliau teringat akan dosa-dosanya yang lalu dan teringat akan dosa kepada anaknya, gitu, pada saat anaknya dikubur hidup-hidup. Langsung tentang kenapa Umar bin Khattab ditakuti, bukan karena ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, dirawayatkan oleh Tirmizi, gitu kan. Rasulullah bersabda, wahai Ibnu Khattab, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan yang lain tidak engkau lalui. Dan hadis di sini menerangkan bahwa ya Rasulullah SAW saja sudah mengerjakan seperti itu, gitu. Berarti kan hadis ini bisa diibaratkan bahwa siapa yang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu an pasti akan takut. Juga dari golongan manusia juga, gitu, manusia juga, bahwa siapa yang bertemu Umar bin Khattab
yang nggak tanggung-tanggung gitu, langsung ditebas gitu kan. Apabila dia lakukan kesalahan gitu. Banyak cerita-cerita bahwa Umar bin Khattab itu kalau menghukumi orang itu yang nggak tanggung-tanggung, mau ditebas atau pakai hukum Allah gitu kan, itu mati atau syariat gitu. Itu saja sih, banyak cerita-ceritanya gitu. Nah, itu saja tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan saudara Ilyas. Baik, berkaitan dengan pertanyaan Salman yang kedua tadi apa ya, tentang disiplin ilmu ya. Kalau menurut saya sih dengan sesuai keterbatasan ilmu, pada zaman Umar ini baru dicetuskan gitu. Jadi ilmu-ilmu tersebut dicetuskan pada zaman Umar, kemudian pada zaman Ali baru dikembangkan gitu. Mungkin saya tambahkan dikit ya, buat saudara Budi. Ya. Tentang pertanyaan Aki Salman, bahwa saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Budi Azhari, ya Budi Azhari LC. Beliau adalah pakar sejarah Islam ya. Jadi kalau menurut beliau itu bahwa kalau menurut beliau kalau berdasarkan sejarah kan dikenal bahwa universitas Islam, universitas pertama di dunia itu adalah apa yang berdiri di Maroko atau di Cordoba itu kan. Tapi kalau menurut Budi Azhari bahwa universitas pertama itu justru dibangun oleh Rasulullah, yaitu yang bernama Sufa. Jadi Sufa itu didirikan oleh Rasulullah itu melahirkan pakar-pakar di situ. Jadi di zaman Rasulullah sebenarnya semua ilmu itu sudah dibahas dan kemudian para khalifah itu hanya melakukan pengembangan saja gitu. Dan mungkin misalnya berkaitan dengan pertanyaan Akhi Salman tadi tentang nahu dan sorof itu, mungkin itu baru sempurna di zaman Ali bin Abi Thalib, mungkin seperti itu gitu. Jadi di zaman Rasulullah itu di Universitas Sufa yang dibangun oleh Rasulullah itu isinya udah pakar semua. Jadi memang sudah dipersiapkan oleh Rasulullah untuk kemajuan peradaban Islam. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, syukran jazakumullah. Nah, bagaimana dengan Aki Salman? Apakah cukup? Baik. Apakah ada yang ingin bertanya kembali atau cukupkan saja? Jika tidak ada, mungkin berkaitan dengan materi ini, apa yang kami sampaikan dicukupkan sekian. Segala kekurangan datangnya dari pribadi kami dan segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada dosen pengampu untuk meluruskan apa pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin yang masih kurang dipahami. Baik, kepada Ustadz Hamdan Rashid, dipersilahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Masalah seperti kita ketahui bahwa setelah selanjutnya terus adalah pemilihan Umar ini ditekan Suaranya ya. Apa Ustaz? Halo? Maaf kalau boleh Ya. kameranya di Ya. off aja Ustaz. Takutnya bisa ini juga kendala karena sinyalnya nggak kuat gitu, ditutup. Oke. Ya, sudah. Halo? Ya, Ustaz. Ya. Belum itu. Sudah. Ya. Ya. Jadi Umar itu
menjadi khalifah atas dasar wasiat dari Abu Bakar. Saya ingin menegaskan ternyata model khilafah pun itu masih sangat beragam. Abu Bakar dipilih secara langsung oleh masyarakat, secara aklamasi. Sedangkan Umar adalah dipilih berdasarkan wasiat Abu Bakar. Nanti Utsman berdasarkan informatur. Sedangkan Ali dipilih oleh orang masyarakat haji. Jadi ini dinamika yang ada dalam sistem pemerintahan khilafah pada masa Khulafaur Rasyidin. Meskipun Umar itu dipilih secara wasiat Abu Bakar, tapi memang nyatanya Umar itu orang yang hebat, orang yang mungkin itu semua kayak tapi kayaknya umat hebatnya itu. Maka beliau sangat adil, sangat kabel ya. Dan Umar ini memang orang yang sangat adil, ya. Pemberani, adil, ya. Sehingga rakyat terpuaskan dengan beliau. Tidak jarang beliau melakukan ya kalau bahasa kita belusukan ya. Tadi saya jelaskan bagaimana Umar melakukan belusukan untuk melakukan inspeksi siapa di antara rakyatnya yang kelaparan. Kemudian diambilkan dari Baitul Mal. Dari Baitul Umar. Selain itu, Umar juga dikenal sebagai futurolog, ahli masa depan. Buktinya apa? Beliau itu dalam memahami Al-Quran tidak secara tekstual, tapi lebih kontekstual. Bahkan pada masa Rasul pun sudah tampak ya, Umar itu sangat cerdas dan memiliki masa depan. Sehingga mengatakan seandainya setelah saya ada Nabi, Umarlah orangnya yang boleh jadi Nabi itu. Begitu. Bahkan kebijakan Umar itu sering diulang Al-Quran. Contohnya, ketika Umar bin Khattab melihat para sahabat begitu tiba masuk rumah Nabi, maka Umar itu risih. Kok sahabat begitu gampangnya masuk rumah Nabi sehingga mereka nggak sopan gitu kan? Maka Umar memohon kepada Allah, ya Allah, hendaklah kau turunkan ayat hijab. Ternyata setelah itu muncullah ayat hijab ya yang mengatakan wa satuhunna fasluhun wa hijab. Kalau kalian minta sesuatu pada istri Nabi, hendaklah minta di balik hijab. Itu antara lain. Kemudian Umar juga pernah diminta musyawarah dengan Rasulullah mengenai orang perang Badar. Ketika itu Abu Bakar berpendapat sebaiknya orang perang Badar itu dibebaskan dengan tebusan. Tapi Umar lain pendapatnya. Kata beliau, menurut saya Rasulullah, tawan perang Badar dibunuh. Kenapa? Mereka membahayakan negara, pengkhianat negara mereka. Maka Rasul dengan sifatnya yang Raufur Rahim, ya, cenderung mendapat kata Abu Bakar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil Raufur Rahim. Sehingga beliau itu orang yang sangat simpati, empati dan seterusnya. Maka kecenderung pada pendapat Abu Bakar. Maka beliau putuskan kalau itu para tawan perang Badar dibebaskan dengan catatan membayar tebusan atau fidyah. Betul. Ternyata nggak lama kemudian Allah turun ayat dalam surah Al-Fal itu yang menyatakan nggak pantas seorang nabi yang dalam kondisi umat masih lemah kemudian melakukan pembebasan terhadap tawanan perang Badar dengan meminta tebusan. Ya, al-tukur. Sehingga setelah itu Rasul mengatakan, "Lau nazala bina adzab ma najbuhu ila Umar."
seandainya gara-gara kebijakan saya ini Allah marah, Allah azab, maka semua kita binasa. Kecuali Umar. Karena Umar pendapatnya Allah dukung, ya, yaitu telah dibebaskan, itu harus dihukum. Masalah ayat pokoknya sekali. Fatwa Khalifah Umar. Kita memahami lebih kontekstual. Itu kalau Maaf Ustaz, putus lagi Ustaz. Mana beliau? Keluar ya? Maaf Ustaz, terputus-putus lagi Ustaz tadi. Putus ya? Iya Ustaz. Sekarang udah masih belum? Udah Ustaz. Udah suara saya? Ya pada Ustaz. Iya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, kalau ada perang, maka seluruh ghanimah rampasan perang dibagi pada prajurit. Tetapi pada masa Umar, lain lagi. Ketika Umar berkuasa, menjadi khalifah, terjadi ekspansi ke wilayah-wilayah Persia dan Romawi, ternyata Umar hanya membagi harta pampasan perang bergerak yang bisa dibawa pulang, seperti logam mulia, kemudian juga hal uang, kambing, sapi, semua dibawa pulang. Tetapi kalau berupa tanah itu ditinggal, diberikan kepada negara, tidak dibagi kepada masyarakat. Maka sebagai sahabat protes, Umar, kenapa kamu katakan? Memang betul. Pada masa Rasulullah, semua ghanimah dibagi pada prajurit. Karena saat itu belum membutuhkan uang untuk operasional negara. Sekarang ini negara makin luas sehingga untuk pengelolaannya perlu dana. Itu kata Umar. Yang kedua, harta yang tidak bergerak, harta seperti tanah, sawah, dan sebagainya, itu kalau saya bagi pada kalian, pasti mubazir. Apa sebabnya? Kalian kan tinggal di Madinah. Sedangkan tanah itu berada di Irak, ada di Iran, jauh sekali. Mending itu dimiliki oleh negara, kemudian dikerjakan oleh masyarakat. Nanti masyarakat membayar pajak, memberikan hasilnya sebagian untuk negara. Sehingga begitu, negara bisa berjalan dengan baik, dan masyarakat sudah mendapatkan pekerjaan sehingga tidak kehilangan pekerjaan. Ini logika Umar. Dan ternyata hanya benar. Nah, kemudian mu'alaf. Pada masa Rasulullah, mu'alaf itu seluruhnya berhak mendapatkan zakat. Ya, karena Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60 itu, innama syu'abul fuqara wal masakin wal maqlubuhum. Sudah lama terus bersama zakat, minta pada Umar kasih zakat, karena belum bisa kasih. Kenapa demikian? Karena Anda sudah lama masuk Islam. Jadi mu'alaf itu ada batasnya. Tidak lama-lamanya. Apalagi sekarang sudah kuat. Silakan. Itu zaman Rasulullah. Nah, maka orang ini jangan memutuskan. Sarankan pendapat itu adalah objek. Afwan Ustaz, terputus-putus lagi. Halo?
Di offin kameranya aja Ustaz, biar tadi kayaknya lancar kalau off kamera, mungkin karena sinyalnya kurang kuat juga Ustaz di sana. Oh gitu. Ya, Itu Ustaz. Ya. Ya. Halo? Ya, Ustaz. Kedengaran? Ya, Ustaz. Ya. Ya, baik. Lanjutkan ya. Jadi Umar bin Khattab ini dalam memimpin masyarakat sebagai khalifah, beliau sangat adil. Ya, tadi saya contohkan, beliau sering melakukan belusukan ya untuk mencari siapa di antara masyarakat yang kelaparan. Kita ambilkan makanan dari Baitul Mal. Kemudian beliau juga sederhana. Dikisahkan, sungguh pun beliau ini seorang khalifah, ketika menaklukkan di Yerusalem, beliau itu datang ke sana hanya ditemani satu orang. Ya. Hanya satu orang yang menemani gantian naik kuda, naik onta. Ya, itu sederhana sekali. Bahkan pakaiannya, jubahnya, itu ada tambal-tambalan, ada 12-an tambalan. Padahal seorang khalifah yang kaya raya. Ya. Maka orang hebat. Sehingga kenapa khalifah-khalifah itu dikenang kebaikannya? Karena beliau adalah orang-orang yang jujur, yang ikhlas dan meniru amanah, tidak pernah ada pengkhianatan dalam diri itu. Itu yang perlu kita contoh. Umar juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ya. Tadi disebutkan bahwa zaman Rasul pun sudah ada Ashabus Suffah. Sebenarnya Ashabus Suffah itu adalah orang-orang yang tidak punya kerjaan, maka mereka ditampung Rasulullah di belakang rumah beliau. Ya, kalau kita ke Madinah sekarang ini masih ada bangunan yang agak tinggi di belakang makam Rasul adalah Ashabus Suffah yang dipimpin oleh Abu Hurairah. Beliau ini sering mengaji dengan Rasulullah. Tapi bukan berarti mereka itu orang-orang yang ilmuwan yang hebat, bukan. Zaman Rasul pun masih terbatas pada kajian-kajian ilmu-ilmu yang lain itu telah sifatnya masih terapan. Jadi kita nggak bisa mengatakan Rasul itu ilmu itu masih sederhana. Yang ilmu belum ada, sebagai ilmu belum ada. Tapi praktek berbahasa Arab yang gramatika itu sudah dibuka. Karena memang betul secara keilmuan yang merusak produksi sebagai ilmuwan, sebagai ilmiah itu baru muncul Abu As'adul, ya, tidak alim. Ilmu usul fikih, ilmu fikih di Rasul sudah ada, tetapi itu bukan sebagai ilmu, tapi sebagai penerapan terhadap hukum Islam. Ya. Jadi belum sebagai ilmu yang disusun secara rapi, usul fikih juga belum ada, itu Imam Syafi'i gitu ya. Jadi dulu praktek kehidupannya sudah praktek yang fikih, tetapi secara keilmuan belum tersusun sebagaimana sekarang ini. Ya, itu baru pada masa Imam Syafi'i tersusun fikihnya itu. Demikian ilmu yang lain. Bahkan Al-Quran zaman itu belum seperti sekarang, masih sederhana. Kalau zaman Rasul itu masih di pelepah kurma, belum jadi mushaf kan, baru pada masa Abu Bakar, Abu Umar disusunlah sebuah mushaf Al-Quran. Ya, jadi beda. Zaman itu pun belum ada titiknya. Jadi antara huruf fa itu sama, jim itu sama, nggak ada. Jadi itu nggak ada masalah karena belum baca. Tetapi seiring dengan banyak orang ajam yang masuk Islam, barulah dikasih takbir, barulah kasih harokat. Jadi kita nggak bisa mengklaim Rasul itu semuanya sudah maju, nggak seperti itu. Prinsip-prinsip dasarnya sudah oke, tapi secara keilmuan yang objektif, yang sistematis itu belum ada. Kemudian Umar itu juga berdasarkan pengalaman, ya, beliau itu juga
mengatur Tuhan dengan sangat baik. Ada kementerian ya, tunjuk beliau ya, dewan-dewan sistem pemerintahnya pun juga ada perwakilan di provinsi itu ya, ada gubernur, ada tingkat kota dan seterusnya. Jadi itu secara sederhana sudah ada kemajuan-kemajuan. Bidang kehakiman, bidang perpajakan, sudah ada. Kemudian dengan adanya ekspansi berbagai itu dan versi menjadi khalifah itu dunia Islam atau negara Islam, negara Madinah sudah menjadi superpower yang kekuasaannya lebih luas daripada Amerika, daripada Soviet. Karena negara Romawi yang besar, negara Persia besar, itu sudah tunduk pada dunia Islam. Terputus-putus. Terus gimana ini? Caranya gimana bisa belajar? Jadi itu bagi Umar ya, yang perlu kita contoh teladani. Orang-orang seperti Umar adalah orang-orang ikhlas, yang sederhana hidupnya ya, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga ya, karena beliau adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Maka wajar kalau beliau sukses, beliau bisa melakukan berbagai wilayah negara, karena beliau adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keberaniannya, ya, keterampilannya, bahkan kalau melihat hebatnya Umar itu kan antara lain ketika hijrah satu-satu sahabat yang paling terbuka hanya Umar. Beliau pernah menantang kan? Ketika akan hijrah ke Madinah, beliau tawaf sambil mengurus pedang, dia sampaikan, barang siapa ingin menjadi istri janda atau orang yang dilihat dari Umar, dan banyak prestasi beliau selain Tuhan menakluk berbagai wilayah ya, Persia dan Romawi, kemudian juga Syria. Satu itu bisa mendekatkan di solar yang bisa menggunakan bulan. Kalau Hijriah, Islam itu menggunakan bulan. Kalau Sihir menggunakan matahari. Biasanya kader itu dimulai dari kelahiran seorang tokoh seperti Mahi, ya. Masih terputus kembali. Ya, yang antum sampaikan ini belum kedengaran. Atau mungkin saya doang atau teman-teman juga. Ya, halo? Ya, Zat. Belum kedengaran? Ya. Ya. Jadi beliau ini yang menetapkan kelahiran Hijriah. Sebenarnya itu asal-usul Ali ya, asal-usul dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa demikian? Kalau tokoh yang lain itu sejak lahir dijadikan tokoh. Tapi dalam Islam, yang momen yang paling luar biasa adalah hijrah. Kenapa? Hijrah itulah yang al-farid bil haq wal batil. Ketika Rasul di Makkah penuh kebatilan, maka di Madinah penuh dengan kebenaran al-haq. Kalau di Makkah beliau hanya sekedar menjadi ajilata, ya, di Madinah beliau menjadi penguasa, menjadi seorang kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, kalau di Makkah susah untuk sholat, selalu dikejar-kejar kafir Quraisy, di Madinah karena merdeka bebas, pun sholat silahkan.
Jadi momentum hijrah itu lebih penting pada kelahiran Rasul maupun wafatnya Rasul. Oleh karena itu atas usul Sayyidina Umar menetapkan kita mulai hijrah itu adalah dari hijrah Rasulullah SAW. Itu Umar yang berjasa. Walaupun Rasulnya adalah Rasul Sayyidina Ali. Sebagaimana pada masa Abu Bakar, Umar yang berjasa mengusulkan agar Quran dimodifikasikan. Walaupun pelaksanaan Abu Bakar. Jadi beliau sangat biasa. Pemikirannya panjang. Nah, kemudian kan sistem yang sangat rapi. Ada kajian, ada pos, ada kementerian, ya, berbagai sistem sudah terbentuk. Umar ini orang yang terlalu polos. Bukan versi yang karena versi yang dulu sudah maju, ya, kemudian di bawah kekuasaan Umar. Dari mereka itu marah pada Umar. Itulah ide dari Abdul Umar. Akibatnya apa? Umar ketika jadi itu sangat mengenakan, ya, seorang khalifah yang sukses matinya ditangan oleh Tuah, ya, dibunuh oleh Tuah. Ya, makanya saya katakan itulah kekurangan khilafah karena menerapkan protokoler, menerapkan sistem keamanan bagi bagi kepala negara atau pemerintahan. Akibatnya 3 khalifah itu wafat secara mengenaskan. Umar wafat di tangan Abu Lu'lu'ah, kemudian Utsman wafat oleh pemberontak Mesir, Ali wafat karena dibunuh oleh Abdul Mujahid. Ini karena tadi pengamanan. Ya. Ya, wafat, ya. Jadi disitulah dunia merasa kehilangan karena Umar seorang pemimpin yang sangat merakyat, orang yang sangat sederhana, kondisinya dari Allah SWT. Tidak sama sekali ingin membunuh kekayaan atau jabatan. Baik, di sini ada yang ini karena supaya ada dialog, ada pertanyaan, ada belum jelas. Silakan. Ada pertanyaan? Sat. Ya. Ini apa namanya, kalau dilihat dari Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar kan langsung menunjuk ke Khalifah Umar, ya. Sedangkan Khalifah Umar ini di akhir hayatnya nggak langsung menunjuk ke salah satu orang yang untuk melanjutkan kekhalifahan, ya kan? Namun dibentuk kelompok berbentuk 6 orang itu, ya. Iya, 5 orang, ya. Sedangkan apakah dari Khalifah Umar sendiri mungkin ada riwayat lain, beliau itu mengapa menyatakan seperti itu, membuat kelompok itu kenapa nggak langsung menunjuk aja gitu. Sedangkan kan mungkin orang terdekatnya atau mungkin yang sudah penuh pertimbangan dari menemani beliau gitu. Ya. Itu istilah beliau. Beliau istihadnya tidak mau nunjuk per orang, tetapi formatur. Silakan pilih di antara kalian semua, ya, 45 orang ini, siapa di antara kalian yang Anda pilih. Ya, maka di situ menunjukkan istihad bahwa sistem khilafah itu istihad. Jangan dianggap itu sebagai urusan agama murni, ya. Maka seperti HTI sekarang itu mengatakan itu adalah itu salah. Karena faktanya zaman Umar pun istihad dalam memilih, cara memilih negara adalah istihad. Sehingga kita nggak boleh mengklaim itu adalah yang Islami. Sedangkan kita tauhid, pada itu tauhid, sistem berislam itu tauhid. Tauhid itu nggak benar. Semua itu istihad. Bahkan dikatakan zaman Umar istihad, pemilihan seperti itu. Zaman Umar melalui Syed Abu Bakar itu istihad. Umar pun istihad firmatur. Jadi itu adalah yang menganalisa melalui maslahat. Ya. Jangan sampai kita mengklaim itu Islam. Karena yang betul adalah jadi
yang penting itu adalah amanah dan adil. Itu yang utama. Sistem tersebut bisa monarki, bisa presidensial, bisa berbentuk khilafah lain. Penting adalah amanah dan adil. Jelas ya? Jelas? Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Itu istihad ya. Apa namanya? Istihad Umar. Maksudnya itu istihad. Untuk menunjukkan bahwa itu nggak ada nas yang menjelaskan harus khilafah. Ya. Silakan. Halo? Ada pertanyaan lain? Iya, halo Ustadz. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Barangkali teman-teman ada pertanyaan yang mau disampaikan? Atau mungkin cukup? Sepertinya cukup, Ustaz. Ya, deh. Cukup. Kita tutup dengan ucapan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Wabarakatuh. Ya, Terima kasih Ustaz. Ini untuk teknis ujian, gimana mungkin ada kisi-kisinya? Sampai sekarang belum ada pemberitahuan ke saya apa ujiannya. Jadi kita sementara ini tetap saja kuliah karena belum ada pemberitahuan saya. Belum ada pemberitahuan kapan. Nah, ya. Jangan dekat-dekatan sama Monik. Bareng aja bareng. Kalau sama aja nggak bakalan beda. Beda gua keluar. Mana Ustadznya udah nggak ada ya? Oh iya. Live ya. Ini kita udah komplit ya, kita langsung aja ya biar nggak kemalaman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi suara siapa sih itu? Makan guys, Chandra mau nggak Chan? Nggak mau. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, berkaitan dengan tugas tasawuf mengadakan abdi masyarakat